Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Pada hari ini insyaallah kita akan mulai kajian baru, karena kajian dengan buku yang berjudul Bayar Hutang Ibadah sudah selesai. Kemudian ada beberapa masukan, karena kebiasaan kita kajian selama ini, buku itu hanya dipegang waktu awal-awal. Belakangan banyak juga yang kajian tapi tidak punya buku. Maka pada kajian ini saya ubah jadi sifatnya hanya tematik, tapi tematik yang insya Allah kita bisa terapkan sehari-hari. Makanya kajian ini diberi judul apa judulnya? Saya juga lucu ya, karena ini tiba-tiba lagi ngobrol sama ikhwan, kajiannya apa ya? Kita mau cari buku. Ada yang ngasih masukan tentang suami istri, ada yang ngasih masukan tentang keikhlasan, ada yang ngasih masukan banyak hal. Lama-kelamaan akhirnya kita buat tematik saja, yang kalau sudah kajian orang bilang, oh gitu. Itu sebenarnya. Pada malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah sebuah kesalahan di dalam sholat yang seringkali terjadi, dilakukan oleh hampir setiap orang, khususnya yang menjadi imam, yaitu kesalahan sholat yang harusnya 4 rakaat dibuat jadi 5 rakaat, atau kesalahan yang harusnya 3 rakaat jadi 4 rakaat, dan kesalahan sholat di mana seseorang harusnya duduk tahiyat awal tapi dia kelupaan langsung berdiri. Saya minta satu orang jadi peragawan. Antum aja. Buka Pak, buka Pak Zulfikar, mundur sedikit. Hadap ke jamaah. Sebagian orang mengerjakan sholat harusnya duduk tahiyat awal, dia kelupaan dan langsung berdiri. Berarti sekarang sujud kedua rakaat 2. Ini rakaat 2. Sujud ke berapa? Kedua. Setelah ini harusnya dia ngapain? Duduk tahiyat awal. Tapi dia kelupaan dan langsung berdiri. Allahu Akbar. Ini kelupaan yang pertama. Model yang kedua adalah lupa rakaatnya sehingga bertambah jumlahnya. Berarti sekarang ibaratnya sholat zuhur, sujud kedua rakaat 4. Sujud ke berapa ini? Rakaatnya? Harusnya ngapain sekarang? Duduk tahiyat akhir. Dia malah berdiri langsung rakaat kelima. Allahu Akbar. Gitu. Stop, duduk dulu. Jamaah paham ini kasusnya? Nah sekarang perlu diketahui, dua kesalahan ini kesalahan yang sangat mirip, tapi hukumnya beda. Kalau yang pertama kesalahannya adalah lupa tahiyat awal. Kesalahan yang kedua lupa tahiyat akhir. Yaitu sama-sama lupa sebuah duduk, tetapi konsekuensi dari keduanya sangat beda. Untuk kelupaan tahiyat awal, maka dibagi jadi 2 keadaan. Bila Anda baru setengah berdiri, maka Anda harus duduk kembali. Tapi bila Anda terlanjur berdiri secara sempurna, maka tidak boleh Anda duduk kembali. Sedangkan kelupaan tahiyat akhir, sekalipun sudah terlanjur berdiri, Anda wajib duduk kembali. Bila Anda lanjutkan, maka batal salat Anda.
Kemudian yang juga berbeda adalah kondisi makmum. Ketika imamnya diingatkan subhanallah, imamnya baru setengah berdiri, berarti imamnya ngapain tadi? Baru setengah berdiri berarti ngapain? Duduk kembali. Tapi kalau dia sudah terlanjur berdiri sempurna, maka makmum harus ikut berdiri. Tidak boleh maksa imamnya untuk duduk dengan mengucapkan subhanallah beberapa kali. Sedangkan dalam kasus yang kedua, ketika imamnya berdiri tegak untuk rakaat kelima, dia mengucapkan subhanallah, imamnya terus berdiri dan tidak mau duduk, maka dia langsung memisahkan diri dari jamaah dengan cara tahiyat sendiri, salam sendiri. Bila ternyata kondisinya oke, baik jamaah maupun imam dua-duanya akhirnya sepakat sampai selesai, maka semuanya dituntut untuk sujud sahwi. Untuk lebih mudahnya, saya bacakan dulu hadis-hadisnya. Nanti setelah itu kita praktek. Saya butuh 3 orang, 2 sebagai makmum, 1 sebagai imam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhaina, dia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami di salah satu dari sholat 5 waktu. Tidak disebutkan sholatnya sholat apa, tapi yang jelas sholat 5 waktu. Ketika beliau sholat, maka beliau langsung bangun tanpa duduk tahiyat awal. Lupa. Maka para sahabat pun berdiri mengikutinya. Coba lihat, Nabi berdiri tahiyat awal, lupa tahiyat awal, Nabi berdiri, apa yang dilakukan sahabat? Ikut berdiri. Bukan subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Atau perbuatan sebagian orang menarik sarungnya imam supaya dia duduk. Apa yang dilakukan para sahabat? Mereka pun ikut berdiri. Lanjutnya, tatkala Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya dan kami pun memperhatikan beliau sepertinya mau mengucapkan salam, ternyata beliau bukan mengucapkan salam tapi bertakbir lalu sujud 2 kali. Dilakukan sebelum salam, yang kita kenal dengan sujud apa? Sujud sahwi. Lihat kata-katanya Abdullah bin Buhaina, Nabi sujud 2 kali. Ini menunjukkan sujud sahwi berapa sujudnya? 2, bukan 1. Hadis yang kedua dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Barang siapa di antara kalian bangun dari rakaat yang kedua dan lupa untuk duduk tahiyat awal, apabila baru sedikit berdiri, belum sempurna berdiri, alias setengah berdiri, maka hendaklah dia duduk kembali. Fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatai sahwi. Tetapi kalau sudah terlanjur berdiri sempurna, maka tetaplah dia berdiri, dan dalam kedua keadaan ini nanti di akhirnya adalah sujud sahwi. Pertama kita bisa ambil kesimpulan, Nabi pernah mengalami kelupaan duduk tahiyat awal. Hadis yang ketiga, yang terakhir dalam kajian ini adalah Nabi SAW kelupaan tahiyat akhir dan rakaatnya bertambah. Terdapat hadis dari Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Tapi biasanya kalau hanya disebut Abdullah, biasanya adalah Abdullah bin Abbas. Nabi SAW pernah sholat zuhur 5 rakaat. Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah sholat ini memang sengaja ditambah jadi 5? Maka Nabi SAW mengatakan, wa madzak? Memangnya kenapa? Maka orang-orang mengatakan, shallaita khamsan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau sholat tadi zuhur bukan 4 tapi 5. Fasajada sajadataini ba'dama sallama. Lalu kemudian Nabi SAW sujud 2 rakaat setelah kemudian beliau sujud 2 kali setelah melakukan salam. Sekarang mari kita praktek. 3 orang. 1, 2, yang gak bawa buku 3. Bawa buku ya. 3 deh, bertiga.
Bangun. Lihat kamera. Dada dulu. Jangan lupa subscribe, like, and follow. Satu orang jadi imam. Bapak aja Pak, Bapak lebih tua. Lebih panjang jenggotnya. Sanan sedikit Mas. Buat sujud. Sujud kedua, rakaat 2. Ceritanya sholat zuhur. Lupa tahiyat awal. Oke? Azul Fikar bangun. Allahu Akbar. Baru setengah berdiri. Setengah berdiri. Orang-orang mengucapkan apa? Antum bilang apa? Subhanallah. Coba bilang. Subhanallah. Karena dia baru setengah berdiri, sekarang ngapain berarti? Duduk. Paham ini? Itu yang harusnya dilakukan imam. Yaitu duduk kembali. Sekarang imamnya ternyata berdiri sempurna. Coba ulang. Aktingnya bagus ya. Allahu Akbar. Aku jangan dulu, dia dulu. Nah, ternyata dia berdiri sempurna. Apa yang dilakukan makmum? Enggak, sekarang harus ngapain dulu? Subhanallah dulu, jangan langsung ngikut. Nanti dia kira dia benar. Harus tetap mengucapkan apa? Subhanallah, supaya dia tahu bahwa dia salah. Coba bilang Subhanallah. Tapi karena dia terlanjur berdiri, imam duduk lagi atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Sekarang makmum ngapain? Ikut berdiri. Tidak boleh maksa duduk. Tarik sarungnya. Subhanallah. Subhanallah. Harus ngapain? Berdiri. Nanti di akhir, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, sujud sahwi. Berapa kali sujud? Sebelum salam atau sesudah salam? Tadi di hadisnya udah dibacain. Sebelum atau sesudah salam? Sebelum. Nah sekarang tahiyat akhir Pak. Ini kasus masih yang pertama ya. Maka tahiyat dulu. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sudah selesai? Maka sujud sahwi sebelum salam. Berapa kali sujud? Allahu Akbar. Baca apa? Kok enggak ada? Di sebagian buku bunyinya adalah Subhana man la yanamu wa la yasub. Tapi saya sudah coba untuk cari hadis ini, ternyata saya belum dapat sampai sekarang di berbagai kitab. Dan yang saya dapati adalah para ulama kita mengatakan yang dibaca sebenarnya tasbih sebagaimana waktu sujud. Belum. Sengaja lama-lama. Yang dibaca adalah tasbih seperti orang sujud. Berarti baca apa ini? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma fil. Bangkit. Allahu Akbar. Baca apa? Gak baca apa-apa. Tidak ada bacaan di antara dua sujud sahwi. Sujud yang kedua, Allahu Akbar. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma fil. Kemudian bangkit. Allahu Akbar. Tadi sudah tahiyat kan? Berarti sekarang apa? Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Paham nggak? Sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua lupa tahiyat akhir. Berarti sekarang rakaat 2 sujud rakaat 4 sujud kedua. Ngapain berdiri? Rakaat berapa ini? Pak, Assalamualaikum. Rakaat berapa ini? Sujud ke berapa? Berarti sekarang mau ngapain? Harusnya tahiyat akhir. Allahu Akbar. Tapi ini imam malah bangkit. Setengah berdiri kah? Orang bilang apa? Subhanallah. Jadi ngapain dia?
Setengah duduk, setengah berdiri tadi. Baru setengah berdiri. Subhanallah. Harus ngapain? Kalau setelanjur berdiri sempurna, coba. Antum sujud. Ya bangkit. Allahu Akbar. Loh, kok berdiri? Sah asalkan gak ngomong, loh kok berdiri? Ya. Ini pun sah asalkan dia gak berbalik. Masa? Loh kok berdiri? Gitu kan dalam hatinya. Apa yang mereka ucapkan? Subhanallah. Imam dengar. Subhanallah. Berarti saya salah nih menurut mereka. Apa yang dilakukan? Wajib duduk kembali. Setelah itu tahiyat awal. Tahiyat akhir. Tahiyatulillah wa salatu thayyibat innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika sampai selesai. Terus tadi di perbuatan Nabi sujud sesudah salam atau setelah sebelum salam atau sesudah? Sesudah. Sebelum atau sesudah? Sesudah. Hah? Sesudah. Itu kejadiannya Nabi kan? Nabi tadi sholat berapa rakaat? 5. Sujud sahwinya sebelum atau sesudah salam? Sesudah. Ini yang lebih utama. Berarti salam dulu. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Sujud pertama. Baca apa? Subhanallah a'la. Allahu Akbar. Baca apa? Enggak baca apa-apa. Allahu Akbar. Baca apa? Subhanallah a'la. Allahu Akbar. Baca apa? Enggak baca apa-apa. Kan sudah tahiyat tadi, bahkan sudah salam. Berarti sekarang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai. Sekarang bagaimana kalau seandainya waktu makmumnya bilang begini, Subhanallah, imamnya rupanya merasa dirinya 4, bukan 5. Dia merasa dirinya benar. Bahkan dia bilang, ya ini yang di belakang yang salah. Kalian salah ngitung. Tapi dia nggak ngomong sih, kalian ini salah hitung semua. Dan saya diceritain sama ikhwan, katanya ini pernah kejadian di Masjid Manuntung di Pandansari. Waktu sholat zuhur, imamnya rakaat kelima, makmumnya bilang Subhanallah, imamnya nggak mau duduk. Imamnya tidak mau duduk. Maka makmumnya di belakang terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ikut imam. Padahal mereka mengingatkan Subhanallah, mereka tahu bahwa mereka ini rakaat kelima, mereka malah ngikut, batal salat mereka. Karena mereka tahu bahwa ini rakaat kelima. Ngikut imam malah batal. Karena ijma' semua kaum muslimin bahwa salat zuhur berapa rakaat? 4. Kelompok yang kedua membatalkan salat. Subhanallah. Subhanallah. Gak mau batal. Subhanallah. Gak mau, langsung berhenti, berdiri, salat ulang di belakang. Kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua tadi rugi. Sudah 4 rakaat, ulang lagi dari awal. Kelompok yang ketiga yang benar, mereka tetap tahiyat sendiri lalu salam sendiri. Ini disebut dengan mufaraqah. Apa namanya? Coba bilang mufaraqah. Artinya memisahkan diri dari jamaah. Berniat mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Dikarenakan uzur. Boleh seseorang memisahkan diri dari jamaah manakala ada uzur, seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang mundur dari sholat isya bersama Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz bin Jabal sholat isya membaca Al-Baqarah. Karena kelamaan dia nggak tahan, maka dia sholat sendiri di belakang dengan melanjutkan sholatnya tanpa dibatalkan. Ya. Nah, untuk seorang imam, ketika Anda bangkit, lalu orang-orang di belakang Anda mengatakan,
subhanallah. Kalau yang bicara itu ramai, berarti Anda satu lawan banyak. Kira-kira ingatan siapa yang lebih kuat? Ingatan satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Berarti harusnya imam tidak boleh gengsi. Apa yang harus dilakukan imam? Yang dilakukan imam adalah duduk kembali. Sebagian imam ada yang gengsi. Wah, salah. Masa salah? Gak mau ah. Maka dia lanjut. Maka batal sholatnya. Dikarenakan menambah dalam keadaan sudah tahu bahwa dia salah. Bagaimana kalau imam satu lawan satu? Yang bilang subhanallah cuma orang yang di belakangnya. Yang lainnya bingung. Sehingga yang lainnya setengah berdiri, setengah duduk gitu. Ngikuti imam setengah berdiri, di sebelahnya duduk. Maka dia setengah berdiri, setengah duduk. Dengar subhanallah, yang mana yang benar nih? Kalau satu lawan satu dan yang lainnya bingung dan yang lain betul-betul lupa. Dan ini pernah kejadian. Saya pun sama. Saya bagian makmumnya yang saya termasuk yang betul-betul bingung ada apa gitu. Ya. Saya agak pojokan gitu. Ada agak pojokan dari jamaah itu. Nah, imamnya berdiri, di tengah itu ada yang bilang subhanallah dan yang lainnya ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, kita yang blank, apa yang terjadi? Yang benar yang mana ini? Maka bila ini kejadian, betul-betul bingung, maka Anda boleh memilih mana yang Anda yakini. Kalau Anda yakin bahwa imamnya benar, maka Anda bisa berdiri bersamanya. Nanti selesai salam, baru diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tadi? Ada apa? Anu Pak Imam, kayaknya kelebihan. Betul kah? Enggak, betul aja. 4 kayaknya 5. Setelah diskusi, iya benar, kayaknya 5. Maka apa yang dilakukan? Cukup sujud sahwi. Tapi kalau bilang, iya ternyata kurang. Harusnya 4, tadi baru 3. Apa yang dilakukan? Tambah 1. Nanti ujungnya juga sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam, sesudah salam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya ulang. Oh iya, ada yang belum saya sampaikan. Tahiyat awal itu termasuk wajib sholat. Apa itu wajib sholat? Yaitu bacaan atau gerakan yang kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Tapi kalau lupa tidak mengapa, lanjutkan saja. Cukup diganti sujud sahwi. Sedangkan tahiyat akhir itu merupakan rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Yaitu bacaan atau gerakan yang ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Kalau ditinggalkan karena lupa maka harus ada penggantinya. Bila tidak diganti sampai selesai maka batal sholatnya. Paham ini? Saya beri contoh. Contoh tapi di luar dari kasus yang kita bicarakan. Hari Jumat kemarin kita sholat subuh Jumat. Biasanya imam kalau sholat subuh Jumat baca surat As-Sajdah, ya kan? Kebiasaannya si imam kalau dia membaca sampai pada ayat Sajdah, maka dia sujud tilawah. Nah, subuh kemarin dia ruku doang. Ya, Allahu Akbar, dia ruku. Ada jamaah yang tidak memperhatikan karena semangatnya, maka dia langsung sujud. Habis itu tutup mata. Dia nggak lihat orang di sebelahnya itu semua ruku. Kalau dia buka mata kan kelihatan tuh, kok jidat-jidat gak ada yang turun gitu kan? Masalahnya kayaknya ditutup mata. Gitu. Dia baru sadar waktu imamnya bilang, Sami Allahu liman hamidah. Kok bukan Allahu Akbar? Harusnya kan kalau dia sujud, maka bangkitnya apa? Allahu Akbar, baru lanjutkan ayatnya. Nah, si imamnya tidak, dia ruku. Habis ruku dia Sami Allahu liman hamidah. Ikhwan ini, si jamaahnya ini turun, sujud, tutup mata. Ketika imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, baru dia tersadar dia belum ruku. Langsung dia bangkit,
tapi ikut berdiri. Imamnya sujud, dia sujud lagi. Setelah salam, zikir lama. Waktu kita mau keluar di parkiran, baru tanya, Ustaz, tadi gimana saya? Gimana antum, ada apa? Tadi saya belum ruku. Karena saya pikir itu imam sujud. Ternyata dia ruku. Waktu dia sami Allahu liman hamidah, saya ikut bangkit. Dia sujud, saya sujud. Sampai selesai, saya belum ruku. Kita tahu yang namanya ruku itu adalah rukun sholat. Ditinggalkan sengaja, apa konsekuensinya? Batal. Kalau ditinggalkan jangan lupa, harus diganti. Cara gantinya gimana? Kapan-kapan. Harusnya diganti. Tapi selesai salam, dia malah zikir. Sudah selesai, agak lama. Waktu bubar baru tanya. Maka saya tanya, jarak mulai dari kita salam sampai antum tanya ini jaraknya lama enggak? Lama sih. Berarti ulang sholat antum karena antum meninggalkan ruku meskipun tak tahu. Karena ruku adalah rukun, meskipun nggak tahu, kalau nggak ada penggantinya maka batal sholat. Saya ulang, saya bertanya, antum menjawab. Tahiyat awal itu apa sholat? Coba. Ruku. Tahiyat awal itu apanya sholat? Wajib sholat. Kok rukun? Siapa yang bilang rukun? Rukun apa wajib sholat? Wajib sholat. Tahiyat akhir rukun sholat. Kalau wajib sholat itu ditinggalkan secara sengaja, apa konsekuensinya? Oh, jamannya nggak dengar. Ini saya ngomong tadi nggak jelas kah? Apa? Saya bertanya, antum jawab. Kalau wajib sholat ditinggalkan secara sengaja, gimana? Batal. Kalau kelupaan gimana? Kalau kelupaan gimana? Lanjutkan saja. Penggantinya apa nanti? Sujud sahwi. Kalau rukun sholat ditinggalkan secara sengaja bagaimana? Batal. Kalau kelupaan gimana? Harus pakai pengganti. Kalau sampai selesai nggak ada pengganti gimana? Batal sholat. Baik, kembali ke masalah awal. Kalau kita lagi sholat lupa tahiyat awal, baru setengah berdiri, kita ngapain? Duduk kembali. Kalau terlanjur berdiri sempurna, lanjut saja. Itu kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam. Kalau kita jadi makmum, imamnya baru duduk setengah, kita ngapain? Subhanallah. Kalau dia duduk gimana? Alhamdulillah. Tapi tidak usah bilang alhamdulillah. Tapi kalau dia terus berdiri sampai tegak sempurna, kita bilang apa? Terus kita suruh dia duduk atau kita ikut berdiri? Ikut berdiri. Nanti sujud sahwi berapa kali sujud? Yang dibaca waktu sujud apa? Subhanallah. Berapa kali sujud? Sebelum salam atau sesudah salam? Sebelum salam. Bila kita sholat sendiri atau jadi imam, harusnya tahiyat akhir kita malah berdiri. Kalau baru setengah berdiri ngapain? Duduk kembali. Kalau seandainya tegak berdiri sempurna bagaimana? Pun duduk kembali. Itu kalau kita sholat sendiri atau jadi imam. Kalau kita yang jadi makmum, imamnya harusnya duduk tahiyat akhir, dia berdiri. Kita bilang apa? Kalau dia tetap berdiri, bagaimana? Tunggu dulu. Kalau dia tetap berdiri, maka kita ingat-ingat. Ini saya kah dia yang benar? Karena kan sama-sama ngotot nih. Kan normalnya dia ikut duduk, ya kan? Lah ini pada kasus kita ingatnya dia salah, dia ingatnya dia benar, terus yang lain juga bingung. Ya. Maka kalau imamnya berdiri tegak sempurna, kita tahu dia salah, kita ikut atau tidak? Tidak. Kalau kita ikut bagaimana? Batal. Paham ini? Kalau seandainya jadi imamnya, sudah diingatkan oleh makmum dan kita satu sendirian, kita ingat ini adalah 4. Mereka semua mengingatnya 5, sehingga mereka ramai-ramai mengucapkan subhanallah. Kita ngapain? Harus duduk. Kalau seandainya imamnya
yakin dirinya juga benar. Kita yakin kita juga benar. Bahwa imamnya ini kelebihan. Dan dia tidak mau duduk, berarti kita ngapain? Memisahkan diri. Tadi bahasa syar'inya apa? Mufaraqah. Mufaraqah dari jamaah. Setelah itu tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir salam sendiri. Ada pertanyaan? Isi 12 menit. Bisa dipahami jamaah ya? Mungkin yang sedikit ini akan kita alami kapan-kapan, atau bahkan pernah kita alami dan kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu dan sampai sekarang tidak tahu, dan setelah ikut kajian ini baru tahu, berarti mengucapkannya adalah oh gitu. Apakah makmum ikut mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dalam sholat? Ataukah cukup Rabbana walakal hamdu? Jawabannya ada 3 pendapat ulama. Sebagian ulama kita mengatakan gini. Sebagian ulama mengatakan imam Sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga Sami Allahu liman hamidah. Sebagian ulama mengatakan imam Sami Allahu liman hamidah, makmum cuma Rabbana walakal hamdu. Sebagian ulama mengatakan imam Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Sedangkan makmum cuma Rabbana walakal hamdu. Sebagian ulama mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu berlaku untuk imam maupun makmum, dua-duanya. Saya pribadi, saya lebih milih pendapat yang mengatakan imamnya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sedangkan makmum cuma Rabbana walakal hamdu. Karena Nabi SAW mengatakan wa idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Bila kalian mendengar imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Sebagaimana kalau imam mengucapkan waladhdallin, maka makmum tidak mengucapkan waladhdallin tapi cukup amin. Tetapi imamnya waladhdallin iya, amin juga iya. Bisa dipahami? Pertanyaan? Adakah contoh yang lain bisa mufaraqah? Tadi saya sebutkan kasus di zaman Mu'adz bin Jabal. Dia zamannya Nabi. Ceritanya ringkasnya gini. Nabi sholat maghrib. Mu'adz bin Jabal sholat maghrib. Nanti Nabi sholat isya. Mu'adz bin Jabal sholat isya. Tapi nanti dia pulang ke kampungnya. Dia jadi imam lagi di sana. Sholat isya yang kedua. Karena dia imam kampung. Orang kampung baru akan sholat isya kalau Mu'adz sudah pulang dari masjidnya Nabi. Antum bayangkan saja kalau misalnya ini Masjid Nabawi, masjidnya Mu'adz bin Jabal itu yang di dekat rumah sakit tuh. Nah Mu'adz kalau isya sholat bersama Nabi di sini. Tapi setelah dia isya dia langsung pulang ke masjidnya yang depan sana. Terus sholat isya yang kedua, statusnya dia di imam. Suatu hari Mu'adz bin Jabal ini baca surat Al-Baqarah. Begitu panjangnya sampai-sampai salah seorang dari jamaahnya tidak tahan dengan panjangnya berdiri. Maka dia pun mundur tapi nggak membatalkan sholat. Dia cuma begini. Kita sudah gini-gini ya. Gitu kan? Sudah, aduh, capek nih. Maka dia mundur terus melanjutkan sholat sendiri, Sami Allahu sendiri sampai selesai salam sendiri. Maka di antara jamaah yang tadinya di sebelah sama laki-laki itu ada yang lihat, maka dia lapor sama Mu'adz. Wahai Mu'adz, si fulan tadi mundur dari jamaahmu. Mungkin kayaknya kau tadi terlalu panjang bacanya. Maka Mu'adz mengatakan celaka dia, atau dengan kalimat apapun yang isinya celaan kepada laki-laki. Kalimat Mu'adz ini sampai ke telinganya laki-laki tadi.
Malah laki-laki ini nggak terima dicela begitu, apalagi dicela dekat orang-orang. Maka dia datang ke masjidnya Nabi. Dia adukan, ya Rasulullah, Muaz mengimami kami baca Al-Baqarah. Saya nggak tahan, kejadiannya begini dan begitu. Maka dia yang mencela saya. Maka Nabi SAW suruh utusan, panggil Muaz datang kemari. Maka Nabi SAW mengatakan, afattanun anta ya Muaz? Kamu bikin fitnah ya Muaz? Kamu bikin orang lari dari sholat? Kalau kamu mau sholat panjang-panjang silakan kalau kamu sendiri. Tapi bila kamu mengimami orang, maka perhatikan di belakangmu bisa jadi ada orang tua, atau orang sakit, atau orang yang lemah, atau orang yang memiliki kebutuhan. Jangan panjang-panjang. Yang dimarahin oleh Nabi SAW itu yang mundur atau Muaznya? Muaznya. Ini menunjukkan perbuatan dia melepaskan diri itu boleh. Paham ini? Tapi kejadiannya kalau Al-Baqarah. Kalau An-Naba udah gitu. Apa kayak taraweh gitu kan? Maka ini bukan imamnya yang salah. Sebagaimana dulu saya pernah ngimami di Masjid Namiroh, waktu pertama kali Namiroh baru berdiri. Ramadan pertamanya kalau saya nggak salah. Saya ngimami suratnya Al-Baqarah, tapi per halaman saya bagi 3. Paling panjang saya bagi satu halaman itu 2. 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat. Maka setelah selesai sholat tarawih, ada marbotnya yang datang bilang, Ustadz, ibu-ibu bilang protes sama ustadznya, panjang banget. Bilang Pak sama ibu-ibunya, saya itu cuma baca Al-Baqarah tak bagi per halamannya 3. Tapi mungkin karena Al-Baqarah itu nggak dihafal oleh banyak orang, sehingga terasa panjang. Padahal kalau dia mau cocokkan itu mungkin Wadduha, sepanjang Wadduha, sepanjang Asy-Syams, nggak panjang-panjang. Gitu. Contoh yang lain misalnya mufaraqah, misalnya kita sangat terganggu dengan orang yang di sebelah kita. Misalnya kita mau sholat maghrib atau sholat subuh, sebagian orang di luar ngerokok, habis ngerokok matikan rokoknya baru masuk, tidak wudu kembali. Kemudian waktu dia bilang waladhdallin, amin, kita cium baunya, sudah mau pingsan ini. Atau sholat subuh dia belum sikat gigi, amin, ya Allah, astagfirullah. Itu sudah nggak tahan. Kadang-kadang gini, wah, dia nguap nggak ditutup. Jadi kita betul-betul terganggu. Bahkan itu ludah kita sudah gini, kita sudah mingkem, lama-lama, itu ludah penuh sudah di mulut. Ya. Saking nggak tahan dengan baunya, maka boleh bagi kita untuk mufaraqah. Caranya, misalkan diri mundur, pinggir-pinggir sampai ujung. Baru maju kembali. Nanti yang di sebelahnya pas pinggir. Ya Allah, udah pinggir. Itu putar-putar. Nah, itu diantara bentuk mufaraqah yang boleh. Contoh juga mufaraqah yang boleh. Misalnya ada kejadian, bahkan ini bukan mufaraqah lagi, betul-betul membatalkan. Misalnya waktu sedang sholat tiba-tiba ada anak jatuh misalnya. Anggaplah tiba-tiba ada yang jatuh dari situ. Duduk gitu. Maka makmum yang melihat di sekitarnya ada anak jatuh, maka jangan macam astagfirullah. Atau makanya jatuh sudah. Tapi langsung batal dan menolong anak tersebut. Khawatirnya kehilangan nyawa atau ada sesuatu yang patah yang harus segera ditolong, yang tidak mungkin harus lagi menunda sholat. Tidak mungkin lagi memperpanjang sampai selesai salat. Langsung batal. Mana tadi? Pertanyaan? Salam. Ya. Iya. Bagus. Oh ya. Di case-nya Nabi tidak tahu. Setelah selesai baru ada yang beritahu. Ini pertanyaannya, mungkin yang lain nggak dengar. Pertanyaannya begini, kan sudah tahu salah. Kalau sudah tahu salah, kenapa nunggu salam baru sujud sahwi? Kenapa enggak sebelum salam? Kan sudah tahu salah, gitu kan? Di kasusnya Nabi itu enggak tahu. Ketika ada yang mengingatkan, baru Nabi tanya, "Madzak?"
Loh, emangnya kenapa? Shalaita khamsan. Ada yang bilang, ya Rasulullah, engkau salat 5 rakaat. Gak sadar berarti Nabi. Karena Nabi bertanya, "Madzak?" Ada apa? Ada apa? Orang mengatakan shalaita khamsan, engkau salat 5 rakaat. Berarti Nabi sadar atau tidak? Enggak. Nah, itu tadi yang miss. Nabi tidak tahu kecuali setelah diberitahu. Saya tambah pertanyaannya. Tapi kan Nabi udah ngobrol-ngobrol. Ya Rasulullah, salat 5 rakaat. Hah, masa? Iya Kak? Iya, salat 5 rakaat. Ini kan bicara-bicara nih. Bukankah bicara itu membatalkan salat? Iya, betul. Loh, kalau gitu ngapain sujud sahwi? Kan sudah bicara-bicara. Jawabannya, itu yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau setelah bicara, beliau langsung sujud sahwi. Karena sujud sahwi bukan sholat. Kecuali bila sudah buang angin. Misalnya selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang angin. Terus ada yang tanya, Ustaz, kayaknya kurang 1. Oh masa? Iya ya. Iya kah? Iya. Berarti wudu dulu, terus tambah 1. Wudu dulu dan ulang lagi salat. Bukan tambah 1, tapi ulang salatnya karena sudah batal wudu. Terakhir, ketika imamnya lupa, sudah ditegur, tapi kemudian imamnya tidak sujud sahwi, apakah makmum salatnya sah? Sujud sahwi, sebagian ulama menghukumnya sunnah. Dan sebagian ulama yang lain menghukumnya wajib salat. Tadi sudah dibahas, wajib salat itu bila kelupaan bagaimana? Kalau seandainya kelupaan salat, lanjutkan dan cukup diganti dengan sujud sahwi. Lah, sujud sahwinya sendiri juga lupa. Bagaimana ini? Maka saya pernah mencari fatwa di sebagian ulama dalam masalah ini. Mereka mengatakan bila sujud sahwinya pun tak dikerjakan, maka insya Allah salatnya sah. Apalagi kalau sujud sahwinya memang lupa juga. Paham ini? Pertanyaan yang belum saya jawab, insya Allah bisa ditanyakan di pertemuan 2 minggu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.